Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah? Ada suatu kisah ataupun pengalaman dari saudara kita yang bercerita bahwa ketika dia mendekati kepada suatu kemudaratan, maka akan berdampak secara langsung kepada jasadnya atau dirinya, dan apa-apa yang dia senangi dahulu sekarang malah dia benci. Contohnya, dulu dia sering minum-minum, senang mabuk-mabukan, dan sekarang ketika sudah laku ritual, dia dekat dengan ibadah, berzikir, istighfar, ataupun sholawat, jangankan menyentuh minuman itu, jangankan untuk melangkah kepada tempat yang biasa dia tongkrongi, mendengar namanya saja dia sudah jijik, sudah mau muntah. Jadi apa-apa yang disenangi dahulu, apa-apa yang dia sukai dahulu, dibalik Allah rasa itu. Mungkin dicabut Allah kenikmatan itu. Dahulu kita senang ngerumpi, senang ngobrol, kongko, tertawa, bercanda, ngobrol, ngalur ngidul. Sekarang kok senangnya di rumah, kok sekarang senangnya menyendiri, tuh. Malas untuk melangkahkan kaki, malas untuk menemui teman-teman kita dulu, malas untuk bergabung dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Coba sadarin, coba rasakan, sadarkah kita hal itu dibalik Allah rasanya? Apakah kesadaran kita menyadari akan perbuatan Allah sehingga kita dihindari daripada bentuk-bentuk kemaksiatan itu? Allah melindungi kita daripada perbuatan dosa. Allah melindungi kita daripada sebab-sebab batin kita menjadi kotor, atau menghindari dari kekotoran batin kita. Di dalam Al-Quran, kalau saya tidak salah itu di dalam surat Al-Imran, sebagaimana kita selalu berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kira-kira artinya begini: Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan. Jadi perbuatan-perbuatan tadi itu yang condong kepada kesesatan dihindari Allah. Kemudian ketika sesudah Engkau beri petunjuk atau hidayah kepada kami, dan karuniakanlah kami kepada rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Jadi di dalam ayat ini, seperti yang saya jelaskan tadi, Allah melindungi kita. Kita memohon kepada Allah untuk dihindari daripada berbuat maksiat yang mengotori, yang menjadi najis batin kita. Kita diberikan hidayah, kita dirahmati Allah daripada nafsu-nafsu tadi. Allah merahmati nafsu-nafsu kita sehingga tidak terjerumus lagi kepada jalan yang sesat, jalan yang dimurkai Allah. Bila sudah diberi rahmat hidayah, janganlah lagi kita kembali kepada jalan yang sesat. Jangan lagi lakukan hal-hal yang membawa kepada kemudaratan. Ada lagi kasus daripada saudara kita yang lain. Beliau bercerita kepada saya, kok sekarang ngobrol dengan teman-teman, ngobrol dengan saudara-saudara yang lain nggak nyaman. Setelah ngobrol dadanya sesak, jantungnya seperti tertusuk-tusuk. Ada juga yang pusing kepalanya ketika ngobrol dengan mereka.
itu bisa berarti energi kita dengan mereka itu berseberangan, artinya berbenturan antara energi positif dengan energi negatif. Mungkin dulu sebelum kita melakukan ibadah, sebelum kita dekat dan senang beribadah, bisa jadi energi kita sama dengan mereka, lebih banyak energi negatifnya daripada positifnya, kan begitu. Tidak ada yang saling mempengaruhi karena di situ sudah kumpulan para iblis, para setan. Nah, sekarang kita sudah berjalan di jalan Allah. Tentu saja iblis tidak senang gitu. Dan aura yang kita timbulkan itu bertolak belakang dengan aura mereka. Nah, di sini seperti mereka menyerang tanpa kita sadarin. Sebenarnya mereka tidak menyerang, hanya saja ibaratnya diri kita ini seperti magnet. Benda-benda apa yang di sekitarnya akan tertarik. Nah, di sini kalau jasad kita tidak bisa menetralkan, maka akan terjadi benturan dan jasad kita menerima itu. Bisa-bisa inilah merusak jiwa kita juga. Nah, ini harus kita sadarin. Makanya lebih baik kita menyendiri daripada bergabung dengan hak mereka. Bukan berarti kita sombong atau apa. Semata-mata karena benturan energi itu tadi yang membuat kita akan lalai. Jadi kalau Allah sudah memberikan petunjuk, Allah sudah memberikan hidayah, sadari itu. Mungkin sudah tidak cocok lagi kita bergabung dengan mereka. Mungkin sudah tidak cocok lagi kita duduk bersama dengan mereka. Karena makom kita sudah lain dengan makom mereka. Allah menjaga kita agar tidak tersesat lagi ke dalam lembah dosa. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sadar nggak kita kalau kita ngumpul dengan teman-teman, bergabung dengan saudara-saudara kita, kadang-kadang kan terselip itu ghibah, prasangka, ya kan? Lalu kadang-kadang sakit hati dengan perlakuan-perlakuan teman-teman kita, saudara-saudara kita. Hal ini juga bisa merusak jiwa kita. Hal ini juga bisa merusak hati kita, menjadikan noda hitam di dalam kolbu kita. Jadi kalau kain itu sudah bersih, dicuci, kaca itu sudah dilap bersih, jangan lagi dekat-dekat daripada yang menyebabkan debu, yang menyebabkan kotoran menempel pada kain tadi. Karena yang sudah dibersihkan Allah, mana wujud terima kasih kita? Ya teruslah beribadah. Ya teruslah memperkuat keimanan kita. Di sanalah kita mengenal Allah, mengajarkan apa-apa yang tidak kita ketahui. Apabila kita memakai kesadaran kita di dalam gerak-gerik kehidupan kita, maka perintah-perintah Allah akan mudah kita baca dan kita terjemahkan ke dalam kehidupan spiritual kita. Semoga apa yang disampaikan dapat diterima dan menjadi manfaat bagi kita semua. Lebih kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih telah mendengarkan audio ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.